Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Etika Bisnis Islam yang beranggotakan saya Sri Widya Astuti, saya Ustaz Kurniawan, dan saya Uus Diansa. Di sini kami akan membahas tentang etika bisnis Islam dan manajemen sumber daya insani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya insani. Etika bisnis manajemen sumber daya insani adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, di mana keduanya itu bersinggungan erat dengan organisasi dan manusia. Sebagai penggerak sebuah bisnis, manajemen sumber daya insani ini merupakan bagian dari konsep manajemen secara umum. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu tujuan manajemen sumber daya insani adalah yang pertama yaitu organisasional, di mana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis agar bisa berproses secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu fungsional, di mana fungsional ini berkaitan dengan bagaimana menyesuaikan sumber daya yang ada dengan level kebutuhan dalam sebuah organisasi bisnis. Yang ketiga yaitu sosial, yang merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan demi meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Yang keempat yaitu tujuan fungsional, yang berkaitan dengan masing-masing individu yang terlibat dalam budaya sebuah organisasi bisnis. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, planning, organizing, acquiescing, dan controlling atau POAC. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah pertama, planning, perencanaan. Merupakan seperangkat kegiatan yang difokuskan untuk merencanakan bagaimana sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Yang kedua, organizing, perorganisasian, yang dilakukan setelah menetapkan visi, misi, tujuan, dan program-program dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, acquiescing, pengarahan, merupakan pemberian motivasi ataupun komando untuk menumbuhkan kemauan agar para pegawai bekerja secara efektif. Yang keempat, controlling, pengendalian, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol proses perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan. Yaitu tanggung jawab sumber daya instansi dalam organisasi bisnis, memahami hak dan kewajiban tenaga kerja yang menggerakkan organisasi bisnis akan sangat penting bagi keberlangsungan organisasi tersebut. Berikut ini hak dan kewajiban karyawan dan SDI dalam membangun hubungan bisnis. Yang pertama, hak dan kewajiban karyawan. Yang kedua, karyawan dengan komitmen organisasi sosial tinggi. Dan yang ketiga, kewajiban pelaku bisnis dalam membangun hubungan bisnis. Materi selanjutnya yaitu membangun budaya organisasi dan budaya etos kerja muslim. Yang pertama yaitu budaya organisasi, di mana budaya organisasi mendapatkan perhatian yang luar biasa di rentang waktu sekitar 1980 sampai 1990-an. Yang dimana ketika para sarjana mulai mengeksplorasi mengapa perusahaan di Amerika gagal bersaing dengan perusahaan di Jepang, sehingga budaya organisasi merupakan budaya yang harus diciptakan, dipertahankan, diperkuat, dan diperkenalkan kepada masing-masing individu di dalamnya, agar budaya organisasi tersebut bisa berfungsi secara optimal. Yang kedua yaitu budaya organisasi perspektif etika bisnis Islam, yang dimana beberapa penelitian terkait mutuan spiritual dalam sebuah organisasi ternyata memperoleh satu jawaban, bahwa budaya spiritual banyak berdampak pada adanya sustainability ataupun berkelanjutan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu etos kerja muslim, yang dimana etos terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan atas sesuatu. Sedangkan arti kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu ataupun sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencarian, dan lain sebagainya. Etos kerja di sini juga merupakan model keimanan yang mengantarkan hambanya menjadi hamba pilihan untuk sukses di dunia dan di akhirat dengan usaha yang dibangun dan dibesarkan olehnya.
Yang keempat yaitu peran etika bisnis Islam dalam membentuk etos kerja Muslim. Yang pertama yaitu hidup sederhana, yang kedua jujur, amanah dan dapat dipercaya, yang ketiga yaitu bekerja dengan ilmu dan pengetahuan. Yang keempat, tolong-menolong dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima yaitu bekerja keras dan disiplin. Yang keenam, berhati-hati mengambil keputusan. Yang ketujuh yaitu berorientasi pada hasil dan kualitas. Yang kedelapan, imbalan yang baik. Dan yang kesembilan yaitu kesadaran akan keberlangsungan alam. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu sumber daya manusia manajemen atau SDM merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.